Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika pada pembelajaran bangun ruang sisi lengkung. Pada kesempatan kali ini kita bedah tuntas pada materi tabung atau silinder. Seperti pada gambar, itu adalah salah satu contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, baik ketika di dalam rumah, di luar rumah, maupun ketika beraktivitas dalam kegiatan masyarakat. Benda-benda yang sering kita temui yang berbentuk tabung. Sebelum kita lebih jauh lagi mempelajari tentang tabung, alangkah baiknya jika kita ketahui dulu unsur-unsur yang ada pada tabung. Yang pertama adalah bagian sisi atas tabung atau sering disebut atapnya. Kemudian yang bagian tengah tabung itu yang menyelimuti sisi atau permukaan tabung, sering disebut dalam istilah matematika adalah selimut tabung. Kemudian sisi alas tabung yang tentunya ini bentuk dan ukurannya sama dengan sisi atas tabung. Jadi dalam bentuk lingkaran ya di sini ya. Kemudian dari gambar dapat kita simpulkan bahwa sisi tabung ada 3, yaitu yang tadi sisi atas, sisi selimut, dan sisi alas tabung. Jadi ada tiga sisi. Berikutnya unsur yang lain pada tabung adalah yang pertama rusuk. Kalau kita lihat dari gambar bahwa rusuk di sini berbentuk garis lengkung ya, garis lengkung. Kalau kita bentangkan itu nanti jadi keliling lingkaran. Jadi rusuknya ada 2, berupa garis lengkung ini, yang berada di atas sama yang di bawah. Kemudian yang kedua adalah tinggi tabung. Tinggi tabung, yaitu jarak kedua lingkaran ini. Ini tinggi tabung. Kemudian rusuk tabung yang sama dengan yang di awal tadi, berbentuk garis lengkung. Kemudian yang terakhir adalah diameter tabung atau sering disebut garis tengah. Kemudian pada gambar tampak juga jaring-jaring tabung yang sudah kita uraikan sedemikian rupa sehingga terbentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian atas lingkaran. Kemudian yang kedua selimut tabung kita bentangkan membentuk persegi panjang. Dan yang ketiga sisi alasnya juga berbentuk lingkaran. Maka untuk menentukan luas permukaan tabung, kita lihat per bagian permukaannya tadi. Yang bagian atas tadi kan bentuknya lingkaran. Kita ingat kembali bahwa luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Tentunya ini sudah pernah kita pelajari waktu di SD kelas 6. Kemudian selimut tabung di sana berbentuk persegi panjang. Kita ingat kembali bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dan sisi panjangnya adalah keliling lingkaran itu sendiri. Keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali diameter. Sedangkan lebar persegi panjang atau selimut tabung tersebut adalah tinggi T. Maka luas selimut tabung dapat kita tulis menjadi pi dt. Berikutnya sisi bagian alas atau sisi alas sama seperti sisi atas tabung yang berbentuk lingkaran, maka luasnya sama yaitu pi r kuadrat. Maka untuk luas permukaan tabung rumusnya adalah ketika luas
sisi ini kita jumlahkan semuanya. Jadi pi R kuadrat ditambah pi dt ditambah pi R kuadrat. Atau boleh diringkas menjadi 2 pi R kuadrat ditambah pi dt, yaitu 2 luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Kemudian beberapa kasus pada luas permukaan tabung, di mana seperti tampak pada screen. Yang pertama, tabung bertutup dan beralas. Maka rumusnya adalah seperti yang tadi, pi R kuadrat ditambah pi dt ditambah pi R kuadrat, yaitu sisi atas bentuk lingkaran ditambah luas selimut tabung ditambah luas lingkaran lagi. Kemudian bagaimana kalau tabung tanpa tutup? Artinya yang bagian atas ini bolong, tidak ada tutupnya ya, tidak ada tutupnya nih. Maka rumusnya kita cukup menghitung luas selimut tabung pi dt ditambah luas lingkaran bagian bawah tabung pi R kuadrat, ditambah saja. Kemudian tabung tanpa tutup maupun tanpa alas, seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari itu pipa pralon, pipa saluran air itu. Jadi tidak punya tutup maupun alas, jadi hanya selimutnya saja. Maka otomatis dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan tabung tanpa tutup maupun tanpa alas adalah pi dt. Cukup menghitung luas bagian selimutnya saja. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Volume tabung. Volume tabung itu luas alas kali tinggi. Ketika kita mau mengisi air dalam gelas yang berbentuk tabung, maka bagian alasnya dulu harus terpenuhi. Setelah itu semakin meninggi, maka luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi apa bentuknya? Alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat kali tinggi tabung. Maka volume tabung adalah pi R kuadrat kali tinggi. Kupas tuntas soal esensial pada tabung. Ini sering sekali keluar di ujian, baik ujian semester maupun ujian sekolah, bahkan ujian nasional waktu itu. Baik, kita kupas tuntas soal esensial tabung itu seperti apa. Yang pertama, diketahui tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm. Berapakah luas selimut tabung? Kita masih ingat bahwa luas selimut tabung di sini kita singkat LS, luas selimut adalah pi dt. Ketika itu soal isian ataupun soal bilangan ganda, terkadang pembuat soal pi-nya tidak dimasukkan, jadi cukup dituliskan dalam bentuk simbol saja. Seperti ini contohnya. Pi-nya tetap kita tulis apa adanya pi, tidak perlu kita masukkan nilainya baik 22/7 maupun 3,14, tetapi dalam hal ini kita cukup menuliskan dalam bentuk simbol, itu juga diperbolehkan. Kemudian kembali ke materi soal. Pi dt, pi-nya tetap pi, diameternya berapa? Di soal itu jari-jarinya 14 cm. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa diameternya adalah 2 kali jari-jari. Masih ingat kan menentukan diameter ketika diketahui jari-jari? Iya. Jadi 2 kalinya jari-jari. 14 kali 2, 28. Itu baru diameter. Kemudian tinggi tabung berapa? Tinggi tabung itu 20. Maka tinggal kita kalikan saja. 28 dikalikan 20. Hasilnya adalah 560 pi cm persegi. Paham ya? Baik, kita lanjut soal yang kedua. Diketahui tabung tanpa tutup dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Berapakah luas tabung? Sebelum menjawab soal seperti ini, maka kita tentukan dulu kata kunci di soal. Apa itu? Yaitu tabung tanpa tutup. Jadi, kalau tabung tanpa tutup, karena ini luas,
Maka yang kita hitung adalah bagian selimut tabung dan sisi alas tabung saja. Kenapa bagian atasnya tidak kita hitung luasnya? Karena bolong, seperti yang ada pada soal tadi, tabung tanpa tutup, berarti tidak ada tutupnya. Maka cara menghitungnya adalah luas tabung tersebut sama dengan luas selimut tabung Pi dt ditambah luas sisi alas tabung Pi R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Jari-jarinya 10 cm, maka diameternya adalah 20. Kemudian tinggi tabung adalah 20. Ditambah dengan luas sisi alas tabung tersebut, yaitu Pi R kuadrat, R-nya 10, maka Pi kali 10 kali 10. Kita hitung 20 kali 20 itu adalah 400, sedangkan 10 kali 10 adalah 100. Maka kita tinggal jumlahkan saja. 400 pi ditambah 100 pi sama dengan 500 pi cm persegi. Jadi, untuk tabung tanpa tutup dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm, luasnya adalah 500 pi. Diperoleh dari luas selimut tabung ditambah luas sisi alas tabung. Baik, untuk soal nomor 3, sebuah pipa pralon dengan panjang 30 cm dan berdiameter 5 cm. Luas pralon tersebut adalah, karena ini pipa maka dia tidak memiliki sisi atas maupun sisi alas. Dia hanya memiliki sisi selimutnya saja. Maka kita gunakan luas selimut, Pi kali diameter kali T atau kali tinggi. Biasanya disingkat Pi dt. Maka kita masukkan Pi kali 5. 5-nya dari mana? 5-nya adalah diameternya. Kemudian tingginya tadi berapa? Tingginya dalam hal ini adalah panjang pralon atau panjang pipa, yaitu 30. Maka kita peroleh 5 kali 30, 150 pi. Untuk efisiensi waktu, kita cukup menuliskan nilai pi seperti ini boleh. Tidak perlu menuliskan 22/7 ataupun 3,14. Jadi kita tetap menuliskan dalam bentuk simbol, itu diperbolehkan. Kemudian soal yang keempat, hitung luas gambar bangun di bawah ini. Tampak pada gambar tabung diameternya adalah 14, maka jari-jarinya 7, kemudian tingginya adalah 10. Maka kita hitung satu-satu, sisi atas, kemudian luas selimut, kemudian luas sisi alas. Maka diperoleh sisi atasnya adalah luas lingkaran Pi R kuadrat sama dengan 7 kali 7 kali Pi. 7-nya dari mana? 7-nya adalah jari-jarinya tabung. Karena di sini yang diketahui adalah diameternya, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter tabung. Diperoleh 49 pi. Maka otomatis sisi atas ini luasnya sama dengan luas sisi alas. Karena sama-sama lingkaran yang sama ukurannya. Maka diperoleh 49 pi. Kemudian untuk bagian tengah luas selimut tabung, kita gunakan rumus pi dt. Maka kita masukkan saja, diameternya adalah 14, tingginya adalah 10 kali pi. Pi dt sama dengan 140 pi. Untuk selanjutnya baru kita jumlahkan semua, baik sisi atas, luas tengah atau luas selimut ditambah luas sisi alas. Diperoleh hasilnya adalah 238 pi cm persegi. Berikutnya soal yang kelima. Perhatikan drum minyak pada gambar di samping. Hitung volumenya. Diketahui pada gambar diameter drum yang berbentuk tabung ini adalah 60 cm. Maka jari-jarinya adalah 30 cm. Sedangkan tinggi tabung atau tinggi drum adalah 90 cm. Ingat, rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran.
kali tinggi, berarti luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat kalikan tinggi tabung. Maka kita masukkan R-nya tadi adalah 30, maka 30 kali 30 kali tinggi tabung 90 pi. Pi-nya tetap, kita tulis seperti ini. Kalau kita masukkan, maka pi-nya adalah 3,14 yang kita pakai, bukan 22/7. Lanjut, setelah kita hitung, kita peroleh hasilnya adalah 81.000 pi cm kubik. Soal yang ke-6. Tabung memiliki jari-jari 7 cm dengan luas selimut 440 cm persegi. Maka volume tabung adalah, diketahui di soal jari-jari 7 cm, luas selimut 440. Maka yang perlu kita hitung terlebih dahulu adalah tinggi tabung. Ingat, luas selimut tabung. Kenapa kita gunakan luas selimut tabung? Karena di soal ada kata luas selimut yang diketahui. Luas selimut rumusnya adalah pi dt. Dari sini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk menghitung tinggi tabung T sama dengan luas selimut tabung dibagi pi kali diameter. Kita masukkan. Luas selimutnya tadi adalah 440. Pi-nya kita gunakan yang 22/7 karena diameternya tabung merupakan kelipatan dari 7. Diameternya adalah 14. 2 kali jari-jari ya. Kita hitung 14 dibagi 7, yang penyebutnya dulu, yang bagian bawah ini. 14 bagi 7 adalah 2. 2 kali 22 adalah 44. Jadi yang penyebutnya ini hasilnya adalah 44, maka 440 dibagi 44, ketemunya adalah 10 cm. Ini baru tinggi tabung, belum menjawab soal, yaitu volume tabung. Volume tabung kita gunakan rumus pi R kuadrat kali tinggi. Maka sama dengan, kita coba masukkan ya, pi-nya tidak kita tulis dalam bentuk simbol, tapi kita hitung sekarang. Pi-nya kita gunakan 22/7, jelas karena jari-jarinya adalah 7 cm. 22/7 kali 7 kali 7 kali tinggi tabung. Tinggi tabung sudah kita temukan 10 cm. Maka setelah kita hitung, hasilnya adalah 1540 cm kubik. Itulah volume tabung. Kemudian, soal yang ke-7. Tabung memiliki jari-jari 10 cm berisi minyak setinggi 14 cm. Ke dalam tabung dimasukkan minyak lagi sebanyak 1884 cm kubik. Tinggi tabung sekarang adalah, nah kalau ada soal seperti ini, ada benda yang dimasukkan ke dalam tabung yang mula-mula tingginya sekian, dalam hal ini 14 cm, maka kita harus mencari tinggi kenaikan minyak. Biasanya kalau nggak minyak ya air ya, dalam hal ini adalah minyak. Kita harus menghitung tinggi kenaikan minyak dulu. Ini harus kita cari dulu. Tinggi kenaikan. Bagaimana caranya? Volume benda yang dimasukkan, dalam hal ini adalah minyak 1884 dibagi luas alas tabung. Luas alas tabung kan bentuknya lingkaran. Rumusnya adalah pi R kuadrat, maka dapat kita tulis seperti ini. Tinggi kenaikan minyak 1884, yaitu volume minyak yang dimasukkan. Jadi yang atas ini selalu minyak atau air benda yang dimasukkan ke dalam tabung. Dibagi luas alas tabung, dibagi pi R kuadrat. Pi-nya kita gunakan 3,14 karena 10 bukan kelipatan 7. Kita dapatkan tingginya adalah 6 cm. Baru dapat kita simpulkan tinggi tabung sekarang adalah, tadi mula-mula berapa? Mula-mula adalah 14 ditambah kenaikannya 6. Maka tinggi tabung sekarang setelah minyak sebanyak 1884 cm kubik dimasukkan adalah 20 cm. Soal ke-8. Sebuah bak air berbentuk setengah tabung, seperti pada gambar, 2/3 bak berisi air. Maka volume air dalam bak adalah, ingat bahwa ini bentuknya setengah. Maka kita tulis dulu rumus volume setengah tabung, yaitu setengah luas alas kali tinggi. Setengah kali pi R kuadrat kali tinggi. Tapi hati-hati, tabung atau bak air itu berisi 2/3-nya saja. Maka volumenya yang tadi kita kalikan 2/3. Kita
kita masukkan angka-angkanya. 2/3 kali setengah kali pi, pi-nya tetap dalam simbol saja. 21 kali 21 jari-jarinya kali tinggi tabung atau panjang tabung 80. Kita sederhanakan, kita dapatkan hasilnya adalah 11.760 pi. Baik, untuk soal nomor 9. Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70 cm dan tinggi 100 cm, penuh berisi minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil dengan panjang jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Banyak tabung kecil yang akan diperlukan adalah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tidak perlu mencari atau menghitung volume masing-masing tabung, baik tabung besar maupun tabung kecil. Perhatikan strateginya Ustadz berikut ini. Kita bagi perkalian dari jari-jari kuadrat tabung besar dikali tinggi tabung besar dibagi kuadrat dari jari-jari tabung kecil dikali tinggi tabung kecil. Jadi R besar kali T besar dibagi R kecil kali T kecil. Yang atas ini adalah ukuran tabung besar, sedangkan yang bawah adalah ukuran tabung kecil-kecil. Maka kita dapat masukkan angka-angkanya 70 kali 70 kali 100 dibagi 35 kali 35 kali 50. Untuk perhitungan bilangan seperti ini jangan dikalikan satu-satu. Contohnya seperti ini. 70 kali 70 kali 100. Nanti hasilnya dibagi 35 kali 35 kali 50. Itu enggak efektif atau enggak efisien. Terlalu lama menghitungnya. Cukup kita tulis seperti ini. Dalam bentuk pembilang dan penyebut. Kita sederhanakan. 70 dengan 35 itu kan kita sederhanakan jadi 2/1. Ini juga 2/1. 100 dengan 50 juga 2/1. Maka tabung kecil yang dibutuhkan adalah sebanyak 8 buah. Dari mana? 2 bagi 1 kan 2. 2 kali 2 kali 2. 8. Berikutnya soal yang ke-10. Diameter alas tangki air berbentuk tabung 60 cm, sedangkan tingginya 100 cm. Melalui sebuah keran, tangki air diisi sampai penuh dengan debit 180 cm3 tiap detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki sampai penuh adalah, ingat bahwa rumus atau hubungan waktu, volume, dan debit tampak seperti pada layar berikut. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Maka kita masukkan volumenya adalah berbentuk tabung pi R kuadrat kali tinggi atau pi kali R kali tinggi tabung dibagi dengan debitnya. Kita masukkan pi-nya kita gunakan 3,14 karena angka-angkanya atau jari-jari dan diameter tabung bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi 3,14 kali jari-jarinya. Di sini diameternya 60, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter. 30 kali 30 kali tinggi tabung 100 dibagi debit 180. Nah, setelah kita hitung, kita sederhanakan, ketemunya adalah 1570 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki sampai penuh adalah selama 1570 detik. Demikian untuk pembahasan materi esensial pada materi penguruan sisi lengkung khususnya tabung.
untuk selanjutnya, besok kita akan bahas kupas tuntas pada materi kerucut. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sukses untuk Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.